Adik-adik dan teman-teman muda yang terkasih, kita telah berkenalan dengan para romo, suster, frater, bruder, dan juga para selibat awam. Panggilan memang misteri. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kenapa sih mereka akhirnya memutuskan untuk memilih jalan hidup panggilan baik sebagai romo, frater, suster, bruder, maupun juga selibat awam. Awalnya karena saya dulu mulai umur 10 tahun itu aktif di TPK yang sekarang namanya BIA itu. Dan waktu itu saya masih sembunyi-sembunyi karena orang tua saya kan bukan Katolik. Lalu saya mencoba untuk hidup pada umumnya seperti remaja pada umumnya. Saya juga sudah berusaha untuk pacaran beberapa kali. Tapi di dalam hati saya itu ada sesuatu yang kurang pas. Dan akhirnya pada saat saya sudah dewasa, sudah kuliah, bahkan sudah bekerja, panggilan itu kemudian bergemuruh dengan begitu kuatnya. Saya juga kenal dengan satu pastor Pandoran USC yang sekarang juga sudah meninggal. Dia mengatakan, kamu sudah menjadi sarjana, kamu sudah bekerja, maka saya berpikir memang cocok panggilan menjadi seorang selibatar awam. Tapi tidak dibiarkan. Saya kaget, apakah ada panggilan semacam itu? Ternyata ada. Lalu ada seorang imam projo yang kemudian mencoba untuk membicarakan ini ke Bapak Uskup, waktu itu almarhum Monsinyur Hadi. Lalu Monsinyur Hadi langsung telepon saya pada saat itu karena saya memang di keuskupan dan beliau minta ketemu. Lalu saya ceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami bertahun-tahun, dan dia mengatakan ada ratna panggilan itu. Saya juga bersedia untuk menerima kamu menjadi seorang selibatar awam keuskupan. Lalu kemudian saya bilang, ya Monsinyur, saya mau, saya akan mencoba. Ya kalau gitu kamu sekarang retret. Loh, retret lagi Monsinyur? Saya sudah retret loh, masa retret lagi? Lalu Monsinyur bilang, ya enggak apa-apa. Itu kamu nanti sungguh-sungguh ingin melihat apakah kamu serius. Apakah panggilan itu memang untuk kamu? Lalu saya berangkat pada pribadi lagi di Pratista. Kemudian saya bicara dengan Pak Uskup, ya Monsinyur saya mau. Terus Monsinyur bilang, sudah minggu depan ya, tanggal 8 Desember. Kok cepat sekali Monsinyur? Ya, tunggu apa? Loh, saya kan harus bicara dengan orang tua. Kamu sudah dewasa, kamu tidak perlu lagi untuk minta izin. Jalani dulu. Nanti dalam perjalanan waktu kamu bisa menerangkan itu kepada ibumu. Lalu 8 Desember 95 saya pertama kali mengucapkan janji sebagai seorang selibatar awam keuskupan. Lalu pada tahun 2000-an saya kenal dengan Ibu Bernadette Setiadi yang juga ternyata menjalani hidup panggilan sebagai seorang selibatar awam, sebagai pembantu kerasulan untuk Keuskupan Agung Jakarta, dan beliau adalah yang pertama di Indonesia. Lalu beliau mengatakan, ini mungkin jalanmu. Ini adalah jalanmu untuk menjadi seorang pembantu kerasulan. Cuman kamu belum tahu, karena memang panggilan ini tidak banyak orang tahu dan tidak banyak juga Bapak Uskup yang tahu. Dan saya sungguh bahagia, sungguh merasakan bahwa hidup saya penuh. Saya bisa membaktikan diri saya untuk gereja sesama, dan saya masih bisa menjaga orang tua saya. Panggilan menjadi seorang selibatar awam, pembantu kerasulan ini terbuka sekali untuk banyak orang. Nama panggilan ini adalah pembantu kerasulan, tetapi nama kerennya disebut Auxiliary of the Apostolate. Saya menjadi seorang bruder Yesuit karena punya pengalaman pernah hidup bersama dengan mereka selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu saya bertemu dengan banyak para romo, frater, lalu juga bruder. Dari figur-figur Yesuit tersebut, ada salah satu figur bruder Yesuit yang bagi saya hidupnya sungguh mengesan. Dari kesederhanaan, kebahagiaan, lalu dari pelayanan, dan dari kerendahan hati yang dia miliki, itu saya tertarik akan kesaksian hidupnya, sehingga menantang saya untuk menjadi seorang yang sama, yaitu menjadi seorang bruder Yesuit. Dia adalah seorang seniman. Ini dalam foto bisa kita lihat di sini.
Dia adalah seorang dalang dan menyebut dirinya sebagai Ki Klumpuk. Saat ini beliau berkarya di Jogja. Melihat kesaksian hidupnya yang begitu menarik, itu lalu saya tertarik. Saya ingin menjadi seorang bruder Yesuit juga, yang mungkin nanti berkarya dan bisa melayani banyak orang, dan terutama bisa membantu orang muda. Dan rasa-rasanya hal itu saat ini sedang saya alami ketika menjadi seorang bruder Yesuit. Mengapa saya ingin menjadi suster? Nah, saya menjadi suster sebenarnya karena saya ingin menjadi kudus, ingin menjadi suci. Dan bagi saya, satu-satunya jalan untuk mencapai kekudusan itu adalah dengan menjadi biara atau menjadi suster. Pendapat ini mungkin tidak diterima oleh orang lain, tetapi sekali lagi ini adalah pendapat saya pribadi. Dan mengapa saya ingin masuk dalam kongregasi misionaris Paris? Misionaris Paris bagi saya itu sangat indah dan sangat luar biasa. Memang saya jatuh cinta pada kongregasi ini pertama-tama hanya karena jubah biaranya yang unik dan cantik menurut saya. Dan dengan melihat suster misionaris Paris dengan pakaian yang seperti ini sudah cukup membuat saya jatuh cinta pada kongregasi ini. Sehingga setelah lulus dari SMA, saya memutuskan untuk bergabung dalam kongregasi misionaris Paris dari Sekolah. Nah, kenapa sih diakon pengen jadi romo? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, kalau misalkan kalian tak tanya nih, kalian pengen jadi romo gak sih? Nah, pasti diantara kalian sebagian besar pasti jawab gak mau kan, bener kan? Nah, sama, diakon dulu juga jawabnya seperti itu. Diakon gak mau tuh jadi romo. Jadi romo itu capek, karena waktu itu diakon kan rumahnya di desa, di lereng Gunung Lawu sana, stasi kecil. Maka misalnya jarang-jarang, terus lihat romo harus keliling antar stasi begitu, keliling dari gereja ke gereja, kok kelihatannya capek gitu jadi romo. Tetapi teman-teman, di sisi lain ternyata diakon tuh suka main misa-misaan. Jadi waktu itu masih kecil tuh, nah ibu saya kan jualan banyak tuh jajanan, snack-snack begitu kan. Nah, suatu hari diakon tuh suka ngambil kue, roti, biskuit itu loh di warung. Nah diakon tuh ngambil di warung, terus diakon bawa biskuitnya ke kamar, tak taruh di meja. Nah lalu diakon ngambil teh. Nah diakon ke dapur ambil teh, tak bawa ke kamar lagi. Nah di meja itulah diakon mulai main misa-misaan. Jadi diakon ngangkat biskuitnya, tak bayangkan itu seperti hosti yang diangkat romo. Nah, terus tak celupkan di tehnya itu, kayak celupkan ke anggurnya itu waktu misa. Nah itu, jadi meskipun diakon nggak mau, ternyata di sisi lain diakon tuh suka main misa-misaan, seneng begitu loh, main misa-misaan, lihat romo tuh seneng. Nah, akhirnya diakon tuh aktif di Mesinar, ikut Mesinar, nemeni romo ke stasi-stasi, itu yang membuat akhirnya wah kayaknya seru nih jadi romo, kayaknya keren nih jadi romo. Apalagi jadi romo tuh bisa minum anggur ya toh, duduknya paling depan, terus pakai jubah itu kayak Superman itu, kayak superhero. Wah itu menarik sekali jadi romo. Akhirnya diakon memutuskan untuk masuk ke seminari. Nah waktu itu diakon masuk ke seminari Garum, dan bersyukur karena di seminari Garum banyak hal yang membuat diakon malah semakin seneng jadi romo. Diakon ketemu banyak teman baru dari berbagai daerah, semuanya pengen jadi romo. Terus semakin hari semakin dikuatkan di dalam panggilan. Dan puji Tuhan, akhirnya diakon sampai ditabiskan menjadi seorang diakon, baru diakon. Nah, ini pengalaman diakon, kenapa aku pengen jadi romo. Jadi sederhana sekali, dari awalnya yang tidak mau, tidak pengen jadi romo, tetapi akhirnya kemudian luluh hati diakon, dan akhirnya masuk ke seminari. Dan saya kira itu semua berkat dari rahmat Allah sendiri, dari berkat Tuhan sendiri yang senantiasa hadir di kehidupan diakon. Maka sebagai balasan akan rahmat itu, diakon memilih untuk memberikan dirinya diakon bagi gereja, bagi Tuhan dengan menjadi seorang imam. Mengapa saya mau menjadi suster? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Suster, kenapa mau menjadi suster? Itu yang sering saya dengar pertanyaan dari orang muda, orang tua, anak insinyur, maupun orang yang
bukan beragama Katolik. Saya mau menjadi suster karena saya mau melayani banyak orang. Meskipun dalam pelayanan itu saya belum sempurna. Dan saya menceritakan pertama kali saya terpanggil untuk menjadi suster. Suatu hari saya mengikuti misa pagi, dan pada waktu itu setiap pagi yang mendampingi pastor bagi komuni itu seorang suster berumur 70 tahun. Pada pagi hari itu susternya jatuh. Ketika membagikan komuni, susternya terjatuh karena kakinya udah tidak kuat. Dan pada waktu itu waktu bagi komuni berhenti. Jadi umat membantu membawa suster itu di rumah sakit. Setelah bagi komuni, pastor berkata demikian. Coba ibu bapak perhatikan, suster-suster udah pada tua. Anak muda tidak mau menjadi suster. Jika suster-suster ini udah tidak ada lagi, siapa yang akan membantu gereja? Bagaimana masa depan gereja jika panggilan tidak ada? Dari situ saya berpikir, saya masih muda, saya ingin melayani Tuhan, ingin mengabdi diri kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Karena orang tua pastinya tidak setuju. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya ini hamba-Mu, terjadilah kepadamu menurut perkataan-Mu. Itu perkataan Bunda Maria, bukan perkataan saya hanya mengikut saja. Dan dari situ panggilan saya tumbuh. Saya bilang sama pastor, saya ingin menjadi suster sekarang juga. Pastor mengatakan demikian, kamu apakah benar mau menjadi suster? Saya katakan, iya pastor, mumpung saya masih muda. Jadi, untuk orang muda, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena jika bukan kalian yang menjawab panggilan Tuhan, siapa lagi? Gereja membutuhkan kalian yang masih muda untuk meneruskan karya-karya yang sudah dirintis oleh mereka yang sudah tua.